Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang mendukung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diva Ayu dari Universitas Muhadi Setiabudi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas masalah lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang krisis pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Brebes. Isu sampah di Brebes, meskipun dampaknya kita rasakan secara lokal, sebetulnya didorong oleh tren yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Hal ini menjadi masalah lokal karena tumpukan sampah secara langsung mengganggu kebersihan kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes ini. Namun, jika kita telusuri lebih jauh, alasan utamanya berskala lebih luas loh teman-teman. Yang pertama yaitu disebabkan oleh pola konsumsi nasional, seperti tren peningkatan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di seluruh negeri, membuat volume sampah anorganik di kita juga ikut melonjak drastis. Nah, yang kedua, kita menghadapi keterbatasan fasilitas lokal. Kapasitas tempat pembuangan akhir ini atau TPA di Brebes sudah sangat terbatas. Ditambah lagi dengan armada pengangkutan sampah dan sistem pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga akhir belum memadai di tingkat Kabupaten Brebes ini. Nah, inilah yang membuat penanganan sampah di Brebes menjadi sangat kompleks, teman-teman. Krisis sampah yang terjadi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat serius loh teman-teman, mulai dari level terdekat hingga ke isu global. Nah, yang pertama ada dampak bagi masyarakat dan kesehatan. Dampak yang paling terasa adalah ancaman pada kesehatan publik. Tumpukan sampah liar menjadi sarang penyakit dan lalat, serta merusak kehidupan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu dampak bagi ekosistem dan bencana alam. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai tidak hanya menyebabkan pencemaran air saja yang merusak ekosistem, tetapi juga menyumbat saluran drainase yang pada akhirnya sering menjadi pemicu utama banjir. Selain itu, penumpukan sampah organik di TPA juga menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada isu pemanasan global. Kemudian, ada dampak di daerah. Secara finansial, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran belanja atau yang disebut dengan APBD yang sangat besar untuk sekedar mengangkut sampah secara konvensional. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah yang terpilah justru bisa diubah menjadi nilai ekonomi seperti tulang atau pupuk. Untuk menghadapi tantangan ini, berbagai pihak sudah menawarkan dan menjalankan solusi yang menjanjikan teman-teman. Dari sisi pemerintah, Kabupaten Brebes bergerak cepat dengan mengeluarkan peraturan bupati tentang desa mandiri sampah. Hal ini diwujudkan melalui gerakan yang unik, yaitu bernama Besti Pipih Opah atau singkatan dari Brebes Bebas Sampah Plastik, Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah. Nah, fokus utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah langsung dari sumbernya, yaitu yang bersumber dari sampah rumah tangga. Dari sisi masyarakat dan komunitas, kesadaran warga juga mulai meningkat teman-teman. Kini semakin banyak masyarakat yang aktif dalam program bank sampah untuk mengelola dan mendaur ulang sampah anorganik. Di solusi jangka panjang ini, pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Fasilitas ini akan mengubah sampah menjadi pupuk organik di TPA Kaliwlingi, yang diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang menumpuk di sana. Menurut pendapat saya pribadi, cara terbaik dan paling efektif untuk menyelesaikan krisis sampah di Brebes ini adalah melalui 3 langkah utama. Yang pertama yaitu ada akselerasi edukasi dan insentif. Program Pipih Opah harus segera diperluas ke seluruh desa. Yang kedua yaitu ada pembatasan plastik yang tegas. Pemerintah kabupaten harus berani bersikap tegas membatasi penggunaan kantong plastik dan kemasan plastik sekali pakai. Selanjutnya yang ketiga yaitu investasi teknologi pengolahan. Dan yang tak kalah penting teman-teman, kita harus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang modern. Misalnya mengubah sampah menjadi pupuk atau energi yang lain. Teman-teman sekalian, mari kita ingat bahwa sampah adalah cerminan dari peradaban kita. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan kita tenggelam dalam lautan tumpukan sampah. Solusi terbaik dimulai dari diri kita masing-masing sekarang juga. Teman-teman, mari kita terapkan gerakan kurangi, pisahkan, dan olah sampah rumah tangga Anda. Mari kita ubah perspektif kita, jadikan sampah bukan lagi sebagai sumber bencana. Saatnya bertindak demi Brebes yang bersih dan sehat. Sekian pemaparan tentang materi sampah ini. Saya Diva Ayu, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.